Kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, sejauh ini bagaimana perkembangan dari kasus pembulian ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi memang kasus ini belum dilaporkan secara resmi oleh pihak keluarga ya. Namun kita merespon dengan informasi yang kita dapat baik dari publik maupun dari medsos. Di mana kita membentuk tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa atau kejadian dari yang dilihat di dalam medsos tersebut. Pendalaman-pendalaman yang kita lakukan ini dengan tujuan untuk memperjelas tentang adanya peristiwa tersebut terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui dan juga bisa mengembangkan setelah kita mengetahui peristiwanya dulu. Kalau terkait laporan dari KPAI setempat, apakah sudah didapatkan dari pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi dari pihak KPAI juga kita laksanakan koordinasi, namun juga secara resmi KPAI belum memberikan laporan resmi. Tetapi dari hasil koordinasi tersebut, kita bersama-sama turun ke lapangan untuk mengecek peristiwanya dan memperjelas tentang adanya kejadian tersebut. Sejauh ini apa yang sudah ditemukan, Pak? Untuk pemeriksaan memang kita melakukan pemeriksaan belum dalam bentuk BAP ya. Jadi baru berupa interview terhadap saksi-saksi, baik dari saksi korban maupun saksi yang terkait. Misalnya saksi-saksi tetangga yang mengetahui ceritanya, kemudian juga sudah sempat melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa anak yang dicurigai ada di TKP pada saat kejadiannya. Berapa banyak saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, Pak? Apakah termasuk para pelaku yang masih di bawah umur ini? Jadi kita sudah melakukan interview sebanyak kurang lebih sekitar 15 orang. Namun untuk anak-anak yang kita perkirakan ada di tempat, memang ini kita belum memberikan status karena kita juga sedang melakukan pendalaman. Jadi semua masih kondisi penyelidikan pendalaman. Untuk itu memang status bagi orang yang dicurigai ada di tempat juga belum kita tentukan. Baik, Pak. Kemudian dari keterangan saksi ini, apakah pihak kepolisian sudah bisa merilis mungkin kronologi singkat terkait kejadian, Pak? Kalau dari hasil video yang kita lihat, memang peristiwanya itu ada beberapa anak yang memang ada terlihat hal yang tidak pantas untuk dipublikasi ya. Dari hasil pendalaman itu kita konfirmasi dengan beberapa saksi, menginformasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni. Jadi 14 Juni di daerah Tasikmalaya. Nah, kemudian dilakukan oleh beberapa anak. Dari sini kita lakukan pengembangan dan mendapatkan informasi setelah kejadian anak tersebut meninggal. Jadi memang masih ada beberapa hal yang perlu kita perjelas di sini. Pertama, peristiwa sesuai dengan video berupa perundungan. Kemudian juga kita juga akan berusaha mencari keterkaitan antara kematian dari korbannya. Jadi memang masih banyak hal yang perlu kita perjelas. Pak, kemudian proses hukum yang bergulir ini akan seperti apa? Mengingat para pelaku pembulian ini juga masih berada di bawah umur. Ya, jadi ini kan terkait dengan anak, otomatis kita berkoordinasi dengan KPAI dan juga mungkin nantinya Komnas Anak. Dan juga dalam hal penerapan hukumnya kita harus tetap berhati-hati. Apalagi ini terkait dengan masalah anak, kita harus betul-betul melihat bahwa peristiwa ini betul-betul bisa selaras dengan aplikasi hukum atau unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Tetapi kita masih belum terlalu jauh dulu sampai ke sana, karena tahapan kita saat ini masih memperjelas dulu terkait masalah peristiwanya dulu. Baik, Pak Ibrahim, juga kemudian dari berita yang beredar, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku dirundung atau dibully, kemudian sempat juga mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit. Boleh diceritakan kronologi secara lebih lengkap, Pak, hingga korban ini kemudian meninggal dunia? Ya, jadi memang kita masih belum bisa mendapatkan atau memberikan informasi kepada publik yang lebih banyak. Karena informasi ini kita baru respon kemarin. Karena baru sehari setelah upload di medsos, kemudian kita respon dengan menurunkan tim. Dari tim yang sekarang ini masih bekerja dalam bentuk penyelidikan pendalaman. Masih berfokus kepada peristiwa atau kejadian saat ada di TKP tersebut. Untuk kelanjutan penyidikannya mungkin akan ada pengembangan setelah kita mendapatkan informasi-informasi yang pasti terkait dengan kejadian dan peristiwanya dulu. Secara bertahap nanti akan kita informasikan ke media selanjutnya. Baik, penyidikannya apa ditangani langsung oleh Polda Jawa Barat, Pak Ibrahim?
Saat awal ditangani oleh Polres Tasikmalaya, namun sudah dilakukan pendampingan dari PPA, Krimum, Polda Jawa Barat. Dan saat ini bekerja sama dengan beberapa stakeholder seperti KPAI dan juga mungkin nanti akan berkoordinasi juga dengan Komnas Anak untuk bersama-sama memperjelas permasalahan dan penanganan kasusnya ke depan. Baik, Pak Ibrahim, terakhir terkait video yang sudah terlanjur beredar di media sosial, mungkin ada kerjasama atau upaya yang dilakukan dengan Kominfo untuk memblokir video tersebut? Ya benar Mbak. Ke depan nanti kita memang sudah berusaha berkoordinasi dengan Kominfo, tapi tahap awal juga kita sudah berusaha untuk men-take down dari penyebaran video tersebut. Juga sudah memberikan informasi baik melalui medsos maupun media untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut karena memang ada hal yang tidak pantas untuk ditonton secara umumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat.